액션 let's go 저 건물을 찾으러 Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang di judul, saya di sini akan menjelaskan secara singkat tentang sistem rangka dan sistem pencernaan pada hewan. Saya ucapkan terima kasih kepada dosen struktur hewan saya. Dengan hormat saya sebut namanya Ibu Rafika yang telah memberikan saya tugas ini guna untuk menambah ilmu pengetahuan saya dan kreativitas saya selama proses pembuatan video ini. Jadi, langsung saja saya ke videonya. Jadi yang pertama itu, apa sih itu sistem rangka? Sistem rangka adalah suatu sistem organ yang memberikan dukungan fisik kepada makhluk hidup. Selain itu, sistem rangka juga dapat diartikan sebagai suatu susunan dari organ-organ yang mempunyai fungsi atau pekerjaan tertentu yang terdiri dari kerangka atau skeleton. Susunan kerangka atau skeleton ini terdiri dari berbagai macam tulang-tulang yang saling berhubungan dengan satu lainnya. Kemudian, sistem rangka ini bersama-sama menyusun kerangka tubuh. Nah, adapun fungsi sistem rangka, yang pertama itu tempat melengkapnya otot, memberikan bentuk tubuh, membantu tubuh untuk berdiri tegak agar tidak mudah lumpuh, dan serta melindungi sistem saraf. Nah, pertama itu saya akan menjelaskan sistem rangka pada Pisces atau ikan. Bentuk tubuh ikan merupakan interaksi antara sistem rangka dan sistem otot serta evolusi dalam adaptasi kedua sistem tersebut terhadap lingkungannya. Rangka yang menjadi penegak tubuh ikan terdiri dari tulang rawan atau tulang sejati. Tulang tengkorak pada ikan berfungsi untuk membungkus atau melindungi otak karena otak merupakan organ lembut tetapi mempunyai peranan yang besar bagi kehidupan ikan. Tengkorak ikan terbentuk dari suatu rawan yang disebut condocarnium dan dilengkapi branchionium serta derivatnya. Rangka ikan berdasarkan letaknya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu exoskeleton dan endoskeleton. Sisik dan sirip ikan merupakan exoskeleton, sedangkan endoskeleton terdiri dari atas tulang tempurung ikan, columna vertebralis, cingulum pectoris, tulang kecil dan tulang penyokong sirip. Nah, sirip terdapat dua sirip pada ikan, yaitu sirip tunggal dan sirip berpasangan. Selanjutnya sistem rangka pada amfibi atau katak. Rangka katak terdiri atas endoskeleton yang disokong oleh bagian yang lunak. Pada fase beruduh, tulangnya masih lunak dan menjadi keras pada fase dewasa. Pada sambungan pada tulang masih tetap lunak pada permukaan yang licin. Pada katak, tulang yang panjang menjadi dua bagian, yaitu bagian atas pada bagian sentral yang disebut diapsi dan ujung kedua yang disebut epiace. Pada diapase dan epiace terdapat hubungan yang tidak teratur dan terkunci oleh sutura. Sutura tersebut berupa tulang rawan yang masih dapat terus tumbuh, sedangkan pada burung dan sebagian besar mamalia, masing-masing sutura menjadi tulang keras pada saat tertentu hingga pertumbuhan tidak terjadi. Skeleton pada katak atau amfibi dibagi menjadi dua. Yang pertama itu skeleton aksial, yang contohnya itu tempurung kepala, vertebrae, dan sternum. Dan kedua itu skeleton ependikular atau kaki. Tempurung kepala dan kepala yang besar dan pipi terdiri atas kranium yang sempit. Yang kedua, beberapa pasang kapsula ensoris dan hidung kapsula pendengaran dan kapsula yang besar untuk mata. Dan yang terakhir itu tulang-tulang rawan yang terdiri dari os, hyoid, dan tulang rahang dari liralis atau disebut skeleton visceral. Selanjutnya itu sistem rangka reptil atau pada kadal. Tubuh kadal terdiri dari atas tiga bagian, yaitu caput atau kepala, serviks atau leher, trunculus atau badan, dan caudal atau ekor. Bagian kaput terbentuk dari piramid dan kecil dibandingkan dengan tubuhnya dan ukurannya itu relatif kecil. Mulutnya terbentuk dari celah yang melebar. Terdapat sepasang mata yang terletak pada bagian
dorsolateral. Masing-masing mata memiliki 2 pelupuk yang dapat digerakkan dan terdapat membran aktivitas yang transparan. Baik, saya jelaskan satu persatu, yaitu yang pertama yaitu caput atau kepala. Caput adalah bagian tubuh pada daerah anterior. Bagian-bagian dari caput adalah sebagian berikut. Yang pertama itu rima oris terletak pada di antara anterior caput. Yang kedua labium superior dan inferior. Dan kedua itu organon visus yang dilengkapi dengan adanya palpebra superior dan inferior yang keduanya dapat digerakkan. Yang keempat itu sepasang nares anterior yang terletak pada depan maksila. Yang kelima yaitu porus acousticus axtemon yang terletak pada mata. Dan lalu yang kedua itu trunculus atau badan. Trunkus membentuk memanjang yang ditutupi oleh squama atau sisik yang dibentuk hexagonal. Pada trunculus juga dijumpai adanya ekstremis atau anggota badan bebas yang terdiri atas ekstremitas cranias dan ekstremitas anterior. Selanjutnya itu cervix. Cervix atau leher merupakan bagian yang dapat digerakkan. Bagian cervix ini panjang dan berlanjut dengan badan. Bagian cervix ini juga dapat ditandai oleh adanya lekukan saja. Dan yang terakhir itu caudal. Caudal berbentuk silindris dan panjang hampir 2 kali panjang dari badan yang ditambahkan dengan panjang kepala. Pada bagian pangkalnya tebal dan makin meruncing ke arah distal. Selanjutnya saya akan menjelaskan sistem rangka pada aves atau burung. Struktur rangka pada burung hanya mengalami diferensiasi. Misalnya pada bagian koluma vertebralis atau tulang belakang. Vertebrata pada burung biasanya dapat dibagi menjadi 4 bagian, yaitu vertebrata trocalis terakhir atau posterior, vertebrata lumbalis, vertebrata sacralis, dan vertebrata caudis anterior. Keempat vertebrata tersebut dapat bersatu membentuk sinsacrum. Tidak hanya pada bagian vertebrata atau bagian stemum yang berdiferensiasi menjadi lebar yang kuat yang disebut carina sterni. Sternum tersebut berfungsi untuk pelekatan otot-otot pektoral yang kuat yang berperan penting untuk terbang. Selanjutnya saya akan menjelaskan sistem rangka pada mamalia. Tulang tengkorak mamalia hanya terdiri dari 35 tulang atau kurang dari itu. Meskipun berjumlah lebih sedikit, tetapi tulang-tulang tengkorak mamalia lebih kuat dan lebih padat. Rangka tengkorak terdiri dari tulang-tulang otak atau kranium dan tulang-tulang wajah. Kolumna vertebralis atau tulang belakang dari kebanyakan vertebrata tersusun atas serangkaian vertebrata bertulang atau bertulang rawan yang memanjang dari bawah kepala sampai ujung ekor. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa sih itu sistem pencernaan. Jadi, sistem pencernaan merupakan sistem yang memproses pengubah makanan dari penyerapan sari makanan yang berupa nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Sistem pencernaan juga memecah molekul makanan yang kompleks menjadi molekul yang sederhana dengan bantuan enzim sehingga mudah dicerna oleh tubuh. Nah, sistem pencernaan pada hewan. Sistem pencernaan pada hewan sangat bervariasi tergantung dari jenis hewannya, makanan yang mereka konsumsi, dan adaptasi anatomi mereka. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu dari hewan herbivora, karnivora, aves, reptil, amfibi, dan ikan. Nah, yang pertama itu pada herbivora. Contohnya itu saya ambil adalah sapi. Saluran pencernaan pada hewan herbivora dimulai dari mulut. Herbivora memiliki gigi yang cocok untuk mengujat tumbuhan serat tinggi, lalu masuk kepada lambung,
Lambung herbivora memiliki bakteri simbiosis yang membantu mencerna serat tumbuhan yang sulit dicerna. Lalu pada usus halus, tempat pencernaan utama terjadi di usus halus, di mana nutrien dari tumbuhan dipecah dan diserap. Lalu yang kedua itu karnivora. Saya ambil contoh singa. Saluran pencernaan pada hewan karnivora dimulai dari mulut. Karnivora memiliki gigi taring yang tajam untuk merobek dan mengunyah daging. Kemudian, lambung. Lambung memiliki asam lambung yang kuat untuk mencerna protein hewani. Pada usus halus, sebagai tempat pencernaan utama terjadi di usus halus, di mana nutrien dari daging dipecah dan diserap. Dan yang kedua itu aves atau burung. Saluran yang pencernaan aves terdiri dari mulut, kerongkongan, tembolok, lambung kelenjar, lambung pengunyah, usus halus, usus besar, rektum, dan kloaka. Pada bagian mulut terdapat paru yang kuat untuk mengambil makanan karena burung tidak mempunyai gigi. Lidah burung kaku karena dilapisi zat tanduk. Lambung atau perut besar terdiri dari dua bagian, yaitu lambung kelenjar dari bagian depan dan lambung pengunyah atau empedal di bagian belakang. Dan yang kedua itu reptil. Saluran pencernaan pada reptil ini terdiri atas kerongkongan, lambung, usus, dan kloaka. Kelenjar pencernaan terdiri dari kelenjar ludah, pankreas, dan hati. Pada mulut reptil terdapat gigi dan lidah. Gigi yang tumbuh pada rahang atas dan rahang bawah. Pada ular berbisa dapat gigi yang bisa beracun. Yang kedua itu amfibi. Saluran pencernaan pada amfibi terdiri dari atas mulut, kerongkongan, jambung, usus, dan kloaka. Di dalam rongga mulut terdapat gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Kelenjar pencernaan terdiri atas kelenjar ludah, hati, dan pankreas. Gigi tumbuh pada rahang atas dan langit-langit yang disebut gigi vomer. Lidah pada katak bercabang dan berfungsi sebagai alat penangkap mangsa. Dan yang terakhir itu ikan. Saluran pencernaan ikan terdiri atas mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan anus. Di dalam rongga mulut ikan terdapat lidah yang pendek di antara dasar mulut. Gigi tumbuh pada ikan bagian rahang atas dan rahang bawah. Bahkan ada yang tumbuh pada langit-langit mulut. Ikan tidak mempunyai kelenjar ludah, tapi mempunyai kelenjar lendir di mulutnya, serta lambung yang merupakan pelebaran di saluran pencernaan. Ikan mempunyai hati, kantuk empedu, serta saluran empedu yang bermuara ke dalam usus. Dan yang terakhir ini pankreas dan hati yang bersatu disebut hepatopankreas. Selanjutnya itu proses pencernaan pada hewan. Yang pertama itu ada ingesti. Pencernaan dimulai dengan makanan yang dimasukkan ke dalam tubuh hewan melalui mulut atau bagian lainnya yang sesuai. Pengunyahan. Jika hewan memiliki gigi, makanan dikunyah terlebih dahulu atau dipecah menjadi potongan-potongan yang lebih kecil. Yang ketiga itu pencernaan kimia. Pencernaan kimia dimulai dari ketika makanan masuk ke dalam lambung atau rongga pencernaan lainnya. Usus besar. Pencernaan berlanjut melalui usus besar di mana nutrisi diserap ke dalam aliran darah hewan. Yang terakhir itu ekskresi atau pengeluaran. Sisa-sisa makanan yang tidak dapat dicerna diekskresikan dari tubuh hewan melalui rektum dan anus sebagai tinja. Nah, adapun penyakit pada sistem pencernaan, saya sebutkan satu persatu yaitu dispepsia, kolik pada kuda, diare, obstruksi pencernaan, gastritis, pankreasitis, kencing batu, sindrom pencernaan iritasi, hepatitis, enteritis, indigesti vagal pada rumenansia besar dan kecil, penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak rumenansia, inflammatory bowel disease yang biasa disebut juga IBD, dan yang terakhir itu penyakit-penyakit pada kambing dan domba. Mungkin itu saja penjelasan. Ready for action, let's go. 추억과 물을 찾으러